Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Apakah karma itu ada dan apakah karma itu berlaku di dalam hidup kita sebagai manusia? Saya mungkin tidak atau kurang sependapat ya, bahwa hal buruk yang terjadi di dalam hidup kita sebagai manusia itu adalah merupakan sebuah karma, teman-teman. Sebuah karma dari masa lalu atau hal buruk yang pernah saya lakukan terhadap orang lain. Tetapi saya lebih memaknainya bahwa karma ini tidak ubahnya seperti hukum sebab akibat. Sebab akibat ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara kita sebagai manusia, saya meyakini bukan 100%, tetapi 1000%. Bahwa semua manusia hidup, saya pastikan pernah melakukan hal baik maupun hal buruk. Karena sejatinya baik itu ada karena buruk itu ada, dan sebaliknya buruk itu ada karena baik itu ada. Jadi baik dan buruk di dalam kehidupan manusia itu adalah satu paket yang menurut saya sudah tidak bisa dipisahkan. Karena atas dasar apa kita tahu ini baik kalau kita tidak pernah tahu ini buruk? Ataupun sebaliknya. Sedangkan kita sebagai manusia adalah orang yang mempunyai rasa, sehingga kita bisa membedakan mana rasa yang baik dan mana rasa yang tidak baik. Jadi karma menurut Mas Wahyu lebih ke sebab akibat. Di mana ketika kita melakukan tindakan yang tidak benar atau yang tidak baik, maka dia juga akan berdampak tidak benar dan tidak baik terhadap diri kita. Jadi bukan atas dasar perbuatan lampau kita kepada seseorang, bukan. Tetapi perkara perbuatan ini dilakukan sudah berapa puluh tahun yang lalu, habis itu kok sekarang kita mendapatkan dampaknya, tapi masih ada korelasi, masih nyambung. Misalkan dulunya kita pernah menipu orang, sudah 10 tahun lebih. Habis itu sekarang kita kena dampaknya, kena akibatnya. Ternyata orang yang kita tipu dulu tidak terima dan akhirnya orang itu misalkan mencari kita, menagih kita atau melaporkan kita kepada polisi misalkan, kepada pihak yang berwenang. Nah dari situ akhirnya kita jadi bermasalah. Nah ini sebetulnya bukan karma, tapi ini adalah dampak atau sebab akibat. Jadi untuk teman-teman semuanya, dulur-dulur Sinau Urip, jangan semudah itu kita terjebak di dalam sebuah kalimat atau sebuah pemahaman ya, yang sedikit-sedikit kita kadang merasa menyalahkan diri kita sendiri. Kok hidupku susah ya? Kok hidupku ndak enak ya? Kok aku ndak nyaman ya? Kok aku gelisah terus ya? Kenapa ya? Aku sudah melakukan ini itu, tetapi kok masih ujian justru bertubi-tubi datang kepada hidupku. Kenapa kok aku masih terpuruk, bahkan aku seperti orang yang sudah kehilangan arah. Untuk hidup ini sepertinya aku sudah nggak bersemangat lagi, nggak punya daya lagi. Jangan terjebak di sana. Yang seolah-olah kita jadi menyalahkan diri kita di masa lalu dan lain sebagainya. Jangan. Lebih baik apa yang sudah terjadi
ambil hikmah atau ambil pelajarannya. Jadikan itu sebuah pembelajaran di dalam diri kita, supaya ke depannya kita tidak lagi melakukan atau mengulangi hal yang tidak baik ini tadi. Sehingga ke depan kita bisa berjalan jauh lebih baik lagi. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang ujian hidup, nasib hidup kita, keterpurukan kita, kesusahan kita di dalam menjalani kehidupan ini, itu murni atas dasar kebodohan kita sendiri. Makanya apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah terjadi, itu diambil hikmahnya, itu dijadikan sebuah pembelajaran untuk kita tidak mengulanginya lagi. Jadi nasib, terus ujian, keterpurukan, kesulitan hidup kita ini kita sendiri yang menciptakan. Ya atas dasar sebab akibat itu tadi, bukan atas dasar karma. Mohon maaf ya teman-teman. Saya juga kurang paham kalau menurut agama apakah karma itu ada atau tidak, tetapi sepengetahuan Mas Wahyu di dalam Islam itu tidak ada istilah karma. Tetapi kalau untuk di agama-agama yang lain mungkin ada. Tapi intinya Mas Wahyu, mohon maaf kalau salah juga perlu dikoreksi juga ya. Intinya Mas Wahyu memang awam kalau kita bicara karma dari sudut pandang keagamaan. Nah, ini hanya pemahaman saya secara pribadi saja, di mana karma menurut saya adalah sebuah hukum sebab akibat, di mana kita melakukan perbuatan yang tidak benar, terus nanti akan ada akibatnya atau dampaknya kepada diri kita. Untuk itu saya sharing, sampaikan ini kepada dulur-dulur, kepada teman-teman semua, agar tidak terjebak seolah-olah hidup kita ini sulit, hidup kita ini terpuruk, hidup kita ini susah. Itu karena karma yang pernah kita lakukan. Jadi lebih ke perbuatan. Jadi apa yang pernah kita lakukan yang menimbulkan dampak. Nah, kalau berbuat baik tentu dampaknya akan baik. Kalau berbuatnya buruk ya tentu dampaknya akan buruk. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu dijadikan saja pembelajaran untuk kita tidak mengulanginya. Nah, kemudian kalau kita mau renungi, kita mau resapi dari arti kalimat karma, itu supaya kita ini tersadar bahwa ketika ada karma atau hukum sebab akibat ini tadi, akhirnya kita jadi bisa berpikir dengan lebih jernih lagi untuk kita tidak melakukan hal yang tidak baik atau tidak benar. Dengan catatan, ya jangan terjebak. Jangan terus hidup kita ini dihantui oleh ketakutan karena kita takut, waduh nanti kita kena karma, atau jangan-jangan kita sudah kena karma ini. Janganlah. Jadi sejatinya di dalam hidup kita sebagai manusia, baik dan buruk itu akan senantiasa ada, mau kecil mau besar. Kita sebagai manusia, entah kita sadari atau tidak, kita sengaja atau tidak, kita akui atau tidak, kita pasti melakukannya. Itu 1000%, tidak 100% lagi kalau kita nggak munafik. Ya, karena ya memang itu kelengkapan hidup kita. Nggak bisa. Kita bisa dikatakan pinter ya karena kita pernah bodoh. Atas dasar apa kita pinter kalau kita nggak pernah jadi orang bodoh? Atas dasar apa kita melakukan hal baik kalau kita nggak pernah melakukan hal yang tidak baik? Jadi kita ini kalau ibaratnya di dunia pendidikan, kita ini jadi guru sekaligus jadi murid. Jadi kita bodoh dulu karena perbuatan kita sendiri, nanti kita pinter karena
perbuatan kita sendiri juga, karena aku pernah salah ini, sekarang aku harus benar, dan kita akan terus meregenerasi perjalanan hidup kita. Tentunya atas dasar pertimbangan pikiran dan juga hati kita. Ya, mungkin ini sedikit sharing dari saya kepada dulur-dulur, kepada teman-teman semua, untuk semuanya saja yang mungkin saat ini hidupnya sedang dalam keadaan yang kacau, yang mungkin saat ini sedang terpuruk, sedang banyak masalah, sedang di titik yang paling rendah sekali pokoknya paling sulit lah di dalam hidupnya. Karena setiap orang di dalam menyikapi atau menghadapi suatu persoalan hidup itu punya kemampuan sendiri-sendiri. Ya, berat menurut Mas Wahyu belum tentu berat menurut dulur-dulur, atau sebaliknya. Ya, ringan menurut Mas Wahyu belum tentu juga ringan menurut dulur-dulur. Jadi monggo diselesaikan setiap permasalahan hidupnya dengan baik, dengan bijak. Jangan disia-siakan kita dikasih hidup ini, ya. Kita dikasih hidup cuma satu kali. Ibaratnya orang berjalan, ya, kita akan selalu bertemu dengan hal-hal yang tentunya beraneka macam. Ada kalanya jalan kita ini lurus, lempeng, mulus, enak saja. Ada kalanya berbelok, ada kalanya belokan atau tikungan tersebut tajam sekali. Bahkan ada kalanya kita akan melewati jurang yang sangat curam, jalan yang sangat terjal, naik, turun. Setiap orang berbeda-beda. Yang terpenting kita senantiasa menjalaninya dengan sabar, dengan hati-hati, dengan penuh semangat. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa sampai di garis finish dengan selamat. Jadi dulur-dulur, teman-teman semuanya, mudah-mudahan panjenengan semua bisa menyelesaikan setiap persoalan hidupnya dengan bijak, dengan penuh kehati-hatian, bukan atas dasar terjebak daripada doktrin, ya, atau pemahaman yang mungkin jenengan sendiri tidak benar-benar paham. Ya, seperti halnya karma itu tadi. Ya, saya rasa ini sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat panjenengan semuanya. Ada kurang lebihnya, Mas Wahyu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.